Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Permadi Bu ingin sedikit melakukan wawancara pada Ibu dan Ibu Sinten nggih. Ibu Sri Wahyuni. Nggih. Baik, langsung mawon Ibu. Iya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara SKU, SKK dan SPG? Iya, menurut saya SKU itu syarat kecakapan umum, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka dalam memperoleh tingkatan kepramukaan, baik itu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan SKK itu syarat kecakapan khusus, di mana yang harus dipenuhi memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK yang menunjukkan keterampilan dan keahlian tertentu. Sedangkan SPG itu syarat pramuka Garuda, yang mana syarat tertinggi yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka dalam tingkatan tertentu untuk mendapat penghargaan pramuka Garuda. Baik. Selanjutnya, apa saja Bu langkah utama dalam menyusun program kerja gugus depan atau BUDEP? Ya, untuk langkah pertama dalam menyusun program gugus depan yang pertama yaitu analisa kebutuhan, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan apa saja terkait peserta didik, pembina, dan potensi BUDEP. Yang kedua yaitu penetapan tujuan, di mana ketika kita melakukan suatu program berarti mempunyai tujuan, pasti mempunyai tujuan, dan tujuannya itu kita rumuskan terlebih dahulu. Setelah kita merumuskan tujuan, kita merencanakan kegiatan. Nah, untuk merencanakan kegiatan itu menyusun metodenya yang tepat itu apa. Terus yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya, berarti tidak hanya anggaran tetapi juga tenaga serta sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Ketika kita ada program, ada tujuan, ada pelaksanaan, kita melakukan evaluasi untuk perbaikan dan untuk mengetahui yang sudah bisa dicapai dan belum dicapai itu apa saja, seperti itu. Lanjut, apa saja kompetensi harus dimiliki oleh seorang pembina? Ya, kalau pembina pramuka itu pasti harus mempunyai kompetensi khusus ya. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, di mana setiap pembina itu harus memiliki keteladanan yang baik, mempunyai disiplin yang tinggi serta integritas yang tinggi pula. Seperti itu. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional, di mana pembina itu harus menguasai pengetahuan tentang kepramukaan, baik itu SKU, SKK, dan berbagai metode. Itu. Dan selanjutnya yaitu kompetensi sosial, di mana pembina itu mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan peserta didik, baik sesama pembina dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya apa saja metode kepramukaan yang digunakan oleh pembina untuk mendidik selanjutnya? Untuk metode yaitu yang pertama pengamalan kode kehormatan, yaitu satya dan dharma pramuka. Yang kedua yaitu belajar sambil melakukan learning by doing. Yang ketiga sistem berkelompok atau sistem regul. Yang keempat kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima kegiatan di alam terbuka, pastinya karena ini pramuka ya. Yang selanjutnya yaitu sistem tanda kecakapan yang harus dimiliki seorang anggota pramuka. Yang ketujuh yaitu sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Yang kedelapan yaitu kiasan dasar, simbol, dan istilah kepramukaan. Baik, selanjutnya perbedaan karakteristik dan fokus pembinaan antara pramuka siaga, penggalang, dan penegak? Ya, karena perbedaan siaga, penggalang, dan penegak itu pasti terkait dengan umur ya, umurnya berbeda antara satu dan yang lain. Jadi ketika siaga itu cenderung ke karakter atau kreativitas, harus pembentukan dasar disiplin awalnya gitu. Kalau penggalang itu fokus pada pengembangan kerjasama kelompok, sedangkan penegak itu pada pendidikan karakter. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi gugus depan atau BUDEP dalam gerakan pramuka? Kalau organisasi yang pertama itu Mabigus, yaitu sebagai penasihat dan pembimbing BUDEP. Yang kedua yaitu pembina gugus depan, biasanya mengelola dan membina peserta didik. Yang ketiga itu ada Dewan Kerja, di mana anggota pramuka, penegak, atau pandega yang mengatur kegiatan anggota BUDEP. Yang keempat yaitu administrasi BUDEP. Baik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam pengelolaan gugus depan dan pembinaan pramuka siaga, penggalang, dan penegak? Ya, kalau tantangan terbesar itu yang pertama
kurangnya sumber daya pembina yang kompeten seperti itu. Mungkin bagi sekolah kami tantangannya itu mencari pembina yang kompeten itu susah ya. Yang kedua yaitu minimnya fasilitas pendukung. Jadi karena fasilitasnya cuma seadanya, jadi untuk kegiatan-kegiatan juga seadanya. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi dari orang tua itu supportnya kurang karena ya inilah keadaan sekolah kami di desa di pinggiran seperti itu. Terus terbatasnya dana operasional untuk kegiatan serta kurangnya inovasi dalam kegiatan. Baik, untuk selanjutnya sebutkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan. Untuk strategi peningkatannya itu yang pertama kita benahi dari kompetensi pembina dulu. Jadi untuk melalui kegiatan-kegiatan atau pelatihan rutin, terus memanfaatkan teknologi yang sekarang ini marak di masyarakat sehingga dimanfaatkan untuk kegiatan, terus juga adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah seperti itu, juga ada penggalangan dana kreatif dan evaluasi berkala. Oke, baik. Mungkin wawancara cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.